Polemik pengunduran diri Haji Suwardi selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara yang direncanakan maju mendampingi Haji Najmul Akhyar, Bupati incumbent saat ini, menjadi atensi Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Lombok Utara. Menurut Muhyiddin, salah satu komisioner KPU Kabupaten Lombok Utara, ia telah mendengar bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara akan ikut tampil dalam kontestasi politik di Lombok Utara tahun 2020 mendatang. Informasi tersebut ia dengar dari berbagai media massa dan media sosial yang saat ini terus beredar di Lombok Utara. Menurut Bawaslu, Haji Suwardi jika ingin maju mendampingi Haji Najmul Akhyar, maka ia harus mengundurkan diri terlebih dahulu sebagai Sekretaris Daerah sekaligus menjadi PNS, karena menurut aturan PKPU nomor 1 2020 pasal 4, PNS yang ikut dalam pencalonan baik Bupati dan Wakil Bupati harus mengundurkan diri. Untuk itu, adanya indikasi pencalonan Haji Suwardi pada Pilkada Kabupaten Lombok Utara telah terlihat dari statementnya di berbagai media massa ataupun media sosial, sehingga Bawaslu mulai memasang ancang-ancang untuk mendalami adanya jika terdapat indikasi pelanggaran dalam pencalonannya pada Pilkada tahun 2020 mendatang. Namun Muhyiddin belum memaparkan secara rinci apa saja temuan-temuan yang telah didapatkannya selama melakukan penelusuran. Kalau misalkan Pak Suwardi tetap ingin maju, ya harus mundur dulu dari ASN-nya. Ya mungkin beliau bisa melakukan pertama mundur dari Sekda, baru kemudian selanjutnya adalah mundur menjadi ASN. Nah, tapi informasi yang kita dapat beberapa minggu yang lalu bahwa beliau sudah mengajukan mengundurkan diri dari jabatan selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara. Nah, untuk ASN-nya menyusul. Nah, tapi dengan pemberitaan yang muncul di beberapa media ini, jadi patut kita mencari informasi kebenaran, apakah benar atau tidak. Mengenai permasalahan pengunduran dirinya, Haji Suwardi mengatakan telah melakukan pengajuan pengunduran diri sebagai Sekda kepada Kementerian Dalam Negeri. Surat pengunduran diri tersebut telah dilakukan setelah kepastian pelaksanaan pilkada secara nasional disahkan oleh pemerintah pusat. Mengenai pelanggaran yang dimaksud, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada Pasal 5, telah menerangkan bahwa ia diharuskan berhenti dari Sekda dan jabatan PNS sejak ditetapkan sebagai calon, dan pada saat itu semua calon tidak boleh menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati maupun jabatan struktural. Pernyataan pengunduran diri tersebut dilakukan secara tertulis jika pasangan calon sudah ditetapkan sebagai peserta pilkada. Dan aturan ini juga berlaku kepada calon kepala daerah yang berlatar belakang militer, kepala desa, ataupun sebagai anggota DPRD. Aturan tersebut telah ia pahami jauh sebelum ia digandeng oleh Bupati incumbent dalam kontestasi politik tahun ini. Sehingga sedini mungkin, segala persyaratan yang telah digariskan, telah dipersiapkan dan telah ditaati. Dulu pada saat masa Orde Baru, semua ASN, semua pegawai itu adalah anggota Golkar. Dan ke depan pada saat itu saya salah satu pengurus daripada Korpri, ya, pada salah satu unit yang memang tugas saya salah satunya adalah itu mengurus teman-teman KTA anggota Korpri untuk menjadi Golkar. Dan bahkan pada saat itu kami juga punya binaan kaitan dengan itu. Pada saat itu kami membina di Kecamatan Peringgebahayu pada saat itu, dan saya sering turun pada saat itu. Tentu KTA itu, karena ini sudah zamannya reformasi, aturan perundang-undangan tidak membolehkan, sehingga dengan demikian otomatis nggak berlaku. Yang sekarang tentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ASN tidak boleh menjadi anggota partai politik. Ya, itu. Dan sebagai ASN kita harus taat itu, dan kita sampai sekarang ini masih sebagai ASN dan mengikuti ketentuan. Dilansir dari Koran Suara NTB hari Jumat tanggal 19 Juni 2020, Partai Golkar Kabupaten Lombok Utara tengah menjajaki bakal calon bupati dan wakil bupati yang nantinya akan diusung pada pilkada pada bulan Desember mendatang. Menurut Ketua DPD 2 Golkar Kabupaten Lombok Utara, Jekat, dirinya telah mengajukan 2 nama kandidat calon yang diusung ke DPP, yakni Najmul Akhyar Haji Suwardi dan Johan Samsu Denny Carter. Dari kedua kandidat tersebut, DPP Pusat Golkar memberikan mereka, yakni dari kader Partai Golkar sendiri, atau digolkarkan atau dimasukkan sebagai anggota Partai Golkar. Mengomentari wakil dari calon petahana yakni Haji Suwardi, Jekat mengakui hingga saat ini masih belum terjadi komunikasi.
Dan bagi Jekat, Haji Suwardi sampai saat ini masih sekda dan belum memiliki anggota KTA atau kartu tanda anggota Partai Golkar. Mengingat mekanisme pengajuan calon kader harus dimulai dari pengurus kecamatan, kemudian ke DPD 2 kabupaten dengan menyertakan pas foto dan KTP usulan. Kemudian diteruskan ke DPD 1 dan dilanjutkan ke DPD baru dan DPD baru kemudian DPP yang mengeluarkan KTA secara resmi. Sampai saat ini, Jekat belum pernah menandatangani usulan kartu tanda anggota Golkar Sekda KLU. Ia menekankan bahwa pembuatan KTA Partai Golkar tidak secepat membalikan telapak tangan karena membutuhkan proses yang panjang yang berawal dari bawah. Yang jelas, saat ini Sekda Kabupaten Lombok Utara tengah menunggu hasil permohonan pengunduran diri sebagai Sekda dan sekaligus sebagai PNS aktif ke Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Dalam Negeri yang sebagai upaya untuk taat terhadap aturan yang telah digariskan agar kedepannya tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. Dari Lombok Utara, Syananda Utama mengabarkan.